Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Sahabat-sahabat yang mulia, agama Islam ini sebetulnya banyak rasa. Tidak hanya intelektual, rasa itu adalah intuisi, zauk, pengalaman spiritual yang bergradasi dari pengalaman emosional, spiritual, pengalaman keagamaan, pengalaman spiritual, dan seterusnya. Pertama, Tuhan sendiri adalah Tuhan yang punya rasa, merasuki kita, mempengaruhi emosi kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia lebih dekat dari urat leher kalian. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Kedekatan, keintiman itu adalah elemen rasa, epistemologi rasa. Intelektual, akal biasanya berjarak, tapi rasa begitu dekat, menyatu dan menyerap. Dia juga mengatakan wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia itu bersama kalian di mana saja Anda. Dia bersama kalian. Dia selalu memperhatikan kalian. Dia akrab dengan kalian. Kalau kalian dekat, dia dekat. Kalau kalian jauh, dia jauh. Ini adalah matrik rasa, matrik intuisi. Kemudian Al-Quran juga memiliki rasa, mengandung zauk, mengandung intuisi, mengandung pengalaman spiritual. Al-Quran mengatakan bahwa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama-nama Allah, disebut nama Allah, bergetarlah hati kalian. Berdebar-debar hati kalian. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah iman kalian. Al-Quran itu mengapa harus dibaca dengan suara yang bagus, dengan tartil, dengan fasih, dengan lagam kiroah, lagam bacaan yang terkenal. Karena Al-Quran itu menghanyutkan, membuat kita hanyut dalam bacaannya, sehingga kita melupakan segala hal kecuali Allah. Membaca Al-Quran harus seperti itu. Kita larut dalam bacaan-bacanya. Perasaan kita mengikuti irama perasaan ayat-ayat itu. Menurut Imam Ghazali, adab membaca Al-Quran itu ada 10. Salah satunya, Anda harus larut dalam ayat-ayat itu. Ketika ayat bicara tentang siksaan, Anda harus memperanggapkan bahwa yang disiksa itu Anda. Kalau Anda membaca ayat-ayat kabar gembira, Anda juga harus memperanggapkan bahwa Anda yang diberi kabar gembira itu. Anda harus sedih, gembira, semangat, takut, khawatir, optimis,
sesuai dengan irama Al-Quran. Al-Quran itu punya irama, punya suara yang luar biasa. Saya yakin salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah bacaannya. Bacaannya itu menghanyutkan. Bukan menghanyutkan, juga mengusir setan, mengusir iblis, mengusir kesialan, mengusir kemalasan, mengusir aura-aura yang buruk. Kalau di asrama, di kampus, tidak pernah diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, maka tempat itu akan menjadi kuburan, akan menjadi fosil, renik-renik. Yang kedua atau yang ketiga, ilmu. Ilmu itu harus ada rasanya. Ilmu akal penting, ilmu intelektual penting. Tapi sesungguhnya ada yang lebih penting dari itu, yaitu ilmu huduri. Ilmu huduri itu pondasi bagi ilmu husuli. Ilmu huduri itu zauq, intuisi. Yang paling tingginya adalah pengalaman keberagamaan, yang paling tingginya adalah pengalaman spiritual, yang paling tingginya adalah fana, baqo fil fana, dan seterusnya. Al-Quran sendiri menghargai orang-orang yang berilmu dengan bahasa kasih sayang, dengan bahasa cinta, dengan bahasa perasaan, sensitif, melankolis, emosional, romantis. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah yang maha penyayang itu akan memberikan wudda, cintanya. Allah menggambarkan dirinya sebagai Ar-Rahman, penyayang, pengasih, dan kemudian memberikan wudda, cintanya. Oh, zat yang memiliki sifat penyayang dan pengasih memberikan cintanya luar biasa. Ada dua martabat. Zatnya sudah dilabeli sebagai pencinta, penyayang, kemudian memberikan cintanya. Nah, menurut saya dalam ilmu itu harus, ilmu yang kita pelajari itu harus menjadi rasa bagi kita. Hikmahnya seperti itu. Meskipun Anda mempelajari ilmu-ilmu yang tidak ada rasanya, misalnya filsafat, Anda harus menjiwai itu. Anda harus merengkuhnya dengan jiwa raga Anda, dengan emosi Anda, agar tidak lupa. Karena para filsuf rasionalis yang sepertinya seolah-olah menirkan rasa, menihilkan rasa, seperti Ibnu Sina, dia adalah manusia perasa, manusia yang sensitif. Kalau ada masalah para filsuf kita itu, kalau ada masalah epistemologi, ontologi, itu larinya kemana? Larinya ke tempat-tempat suci, berziarah, berdoa, curhat kepada Rasulullah, curhat kepada wali-wali Allah, curhat kepada Allah dengan seluruh jiwa raganya. Kalau belajar tidak menjadi sebuah pengalaman spiritual, bukan sebuah kegiatan, maka pembelajaran itu menjadi kering. Pembelajaran itu tidak menarik. Kita harus melibatkan 1000 rasa. Saya ingat di Perancis itu ada restoran 1000 rasa. Jadi Anda bukan hanya merasakan kenikmatan lidah aja, tapi Anda juga dimanjakan dengan menikmati, merasakan kenikmatan mata, melihat
tekstur makanan, mendengar musik yang indah, melihat abstraksi yang indah, mengalami pelayanan yang indah, bertemu dengan orang-orang yang menerbitkan ekspresi keindahan, kesahduan, kedekatan, inspirasi, cinta, kehangatan, welcome, keamanan. Kita merasa insecure di dalam suasana itu. Apalagi agama, apalagi ilmu. Ilmu itu harus menjadi pengalaman spiritual kita. Karena ilmu itu kemudian kita akan menjadi bagian dari kita. Kalau ilmu didekati dengan rasa, intuisi, maka ilmu itu akan menjadi bagian dari kita. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Hatimu sudah dipenuhi dengan ilmu, maka engkau bisa mengajaknya bicara tanpa perlu bertanya kepada yang lain. Dalam situasi tertentu, kalbu Anda bisa menjadi guru Anda, menuntun Anda ke jalan yang benar. Dan kemudian yang terakhir, ibadah. Ibadah itu harus ada rasa. Ibadah sholat misalnya, itu kan ada 2 rukun. Rukun lahiriah, kiroah. Apalagi sujud, ruku, tumakninah. Kemudian memperhatikan rangkaian gerakan dan sebagainya. Rukun batiniah menurut Habib Said Al-Haddad, salah seorang pengarang Ratib Al-Haddad, menurut penyusun pengarang Ratib Al-Haddad, rukun batiniah yaitu kamalul ikhlas, kesempurnaan ikhlas. Kemudian khusyuk. Kemudian tadabur ma'aniya, mentadabur maknanya. Kemudian takjub dengan Allah Subhanahu wa taala, tercengkram, merasakan aura dahsyat dalam sholat ini. Kalau seseorang hanya memperhatikan rukun lahiriah tapi tidak memperhatikan rukun batiniah, itu ibarat dengan sholatnya seseorang itu mempersembahkan kambing yang tidak cacat, kambing yang lengkap, yang besar, tapi mati, bangkai. Jadi dia mempersembahkan kambing tapi bangkai kambing. Namun kalau seseorang tidak memperhatikan rukun lahiriahnya, hanya memperhatikan rukun batiniah, itu seperti seseorang dengan sholatnya mempersembahkan kambingnya hidup. Kambing bukan bangkai, hidup, tapi cacat. Dia tidak punya kepala, dia tidak punya kaki, dan sebagainya. Maka sholat kita bukannya diterima, bukannya diberi pahala, tapi mendapat murka. Anda bayangkan, kalau Anda menyerahkan hadiah kepada raja Anda, kepada bos Anda, kepada presiden, bangkai kambing, atau kambing yang cacat, itu kan dianggap penghinaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.